Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan beribadah kembali pada hari ini di penghujung bulan Januari. Tidak terasa kita sudah melewatinya. Bulan berganti bulan, hari berganti hari, bahkan musim berganti musim. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah layu di hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama lagi Bapa, datang kepadamu, menikmati kasih dan kuasa Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama dimanapun kami berada. Kami mau beribadah kepada Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau berkata Tuhan Yesus baik, tidak berkesudahan kasih-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Biarlah kami terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Urapi kami semua Bapa, hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian. Semusim berlalu, namun Kau tetap pelihara kita. Kami semua. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, begitu besar kasih Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di
Dan biarlah setiap umat Tuhan boleh merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah setiap kami rindu selalu dekat kepada Tuhan. Haleluya, katakan lebih tinggi. Haleluya. Amin, amin. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari jangkauan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sekali lagi. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari jangkauan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari nyatakan kebaikan Tuhan dengan sikap berdiri bersama-sama. Kita mau berkata tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh katakan pujian ini. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu bersamaku bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari,
Bapak Ibu Saudara, sementara begitu banyak ketakutan, orang mencari pertolongan di mana-mana. Tapi percayalah, mari datang dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa jalannya Tuhan tidak terselami, tetapi penyertaan yang sempurna bagimu dan bagiku. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, agar kita imannya bertambah lagi dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita terus beriman sungguh kepada Tuhan, agar kita tidak menjadi takut, agar kita tidak menjadi lemah. Sadari bahwa Dia hadir. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah firman-Mu itu kami dengar, kami terima, kami taat dan melakukannya, sehingga kami bisa memahami dan menyadari bahwa penyertaan-Mu itu sempurna dalam hidup kami, ya Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami di masa-masa sulit kami, di saat kami sakit, di saat kami sukacita, di dalam situasi dan keadaan apapun. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami yang berharap kepadamu. Ajar kami taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan beriman sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan, melanjutkan minggu yang lalu perihal pemanggilan Tuhan atas Abram. Sekarang bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya ajak saudara-saudara, harusnya kita akan membaca Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Tapi kita baca dulu beberapa bagian penting di situ. Sama-sama saya baca untuk kita Kejadian 12 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan.
Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudaraku, panggilan Tuhan atas Abraham ternyata harus menghadapi sebuah kenyataan yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Apa itu, saudara-saudara? Itulah bencana kelaparan yang hebat. Mengapa disebut bencana kelaparan yang hebat, saudara-saudara? Biasanya bencana kelaparan itu terjadi di satu daerah, lalu daerah lain tidak. Entah karena kondisi alam, panen yang gagal, atau ada serangan hama dan sebagainya. Tapi kali ini, saudara-saudara, Alkitab menyebutnya sebagai bencana yang hebat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, saudara-saudara, hampir di semua wilayah, hampir di semua negara terkena imbas bencana ini, saudara-saudara. Sehingga disebut sebagai kelaparan yang hebat. Satu-satunya negeri yang aman dan tersedia bahan makanan yang cukup adalah Mesir. Itu sebabnya, saudara-saudara, Mesir menjadi satu-satunya tempat pengharapan. Bukan saja bagi Abram dan keluarga besarnya, tetapi juga bagi semua orang yang hidup pada zaman itu. Mereka ingin ke Mesir, setidak-tidaknya hidupnya akan tertolong. Setidak-tidaknya hidupnya akan menjadi lebih baik daripada harus menghadapi bencana kelaparan ini, saudaraku. Nah, saudara-saudara, di mana-mana setiap bencana itu bisa menjadi sebuah peluang, bisa juga menjadi sebuah tantangan yang penuh dengan risiko, saudara-saudara. Saatnya lah kita hari ini untuk melihat apa yang terjadi pada Abram, saudara-saudara. Mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada saudara pada bagian yang pertama adalah Abram dan keluarganya pergi ke Mesir. Ayat itu berkata, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Jadi saudara-saudara, Abram sudah berdiskusi mungkin dengan keluarganya, dan sebagai kepala keluarga dia memutuskan mereka akan migrasi dulu sementara ke Mesir supaya mereka bisa memperpanjang usia, memperpanjang kehidupan, dan tidak mengalami kelaparan, saudara-saudara. Tentu saja, saudara-saudara, tadi saya sudah berkata bahwa bencana itu menciptakan peluang sekaligus risiko, saudara. Nah, Abram tahu bahwa Mesir bukan sebuah negara atau bukanlah sebuah negeri di mana orang-orangnya akan sangat bersahabat. Tidak, saudara. Karena itulah Abram bersiap diri. Abram mempersiapkan dirinya untuk menghadapi risiko itu. Nah, inilah saudaraku yang disebut sebagai strategi menghadapi bencana. Bagaimana caranya Abram menghadapi strateginya? Mari kita lihat. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13 bertuliskan demikian. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara-saudara, memang Sarai masih termasuk kerabat dari Abram. Itu sebabnya tidak salah bila Abram mengaku Sarai adalah kerabatnya.
atau Sarai adalah adiknya. Tapi jujur saudara-saudara, ini hanya sebuah strategi. Tentu saja Abram berharap saudara-saudara dengan strategi ini dia akan selamat. Setidak-tidaknya ia tidak mengalami gangguan atau dia tidak akan dibunuh dan berakhir kisah hidupnya, saudara. Saudaraku, pelajaran pertama yang kita bisa belajar saat menghadapi sebuah bencana adalah orang harus membuat strategi. Tidak peduli, saudaraku, sebesar apapun risikonya, tapi setidaknya Abram sudah berusaha bahwa dia perlu membuat strategi. Kita tidak akan tahu, saudaraku, apakah strateginya Abram ini salah atau tidak, tapi nanti kita akan lihat pada bagian yang berikutnya. Nah, sekarang kita sampai pada poin yang kedua, saudara-saudara. Sampailah Abram di Mesir. Dan kita lihat bagaimana respon dari seorang Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap Abram dan rombongannya. Kita lihat, saudaraku. Saya baca sekarang ayatnya yang ke-17, 18, dan 19. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Saudaraku, apa yang diperkirakan Abram terjadi? Firaun dan para pegawainya benar-benar terpesona dengan kecantikan Sarai, saudara. Itu sebabnya mereka menginginkan Sarai menjadi istrinya. Singkat ceritanya, saudaraku, Abram pun diperlakukan baik, diberi segala keperluan, mulai dari hewan piaraan, harta benda, sampai makanan yang secukupnya. Bukan hanya Abram, tapi Abram dan seluruh rombongannya, saudara-saudara. Tapi ada hal yang mengerikan, saudara-saudara. Sarai dipisahkan oleh Abram. Sarai diambil oleh Firaun untuk dijadikan istri. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara-saudara. Bagaimana caranya Tuhan menjaga orang kepercayaannya? Bagaimana caranya Tuhan memelihara Abram, orang yang setia kepadanya? Saudara-saudara, ayatnya yang ke-17 itu kemudian menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memberikan tulah. Bukan sekedar tulah biasa, saudara, tapi tulah yang hebat kepada Firaun. Juga kepada seisi istananya. Saya tidak tahu bentuk tulahnya seperti apa, saudaraku. Tapi kalau kita melihat peristiwa dalam kitab Keluaran, maka seperti itulah tulah-tulahnya. Mengerikan dan memakan banyak korban. Tentu saja, Firaun sebagai seorang raja yang punya penasehat, saudara-saudara, dia minta nasihat. Bahkan tidak jarang, Firaun juga punya orang-orang pintar. Nah, orang-orang pintar dan penasehat ini lalu mencari tahu dari mana datangnya musibah itu. Akhirnya mereka menemukan, saudara-saudara, sumber musibahnya adalah karena Firaun mengambil Sarai sebagai istri Abram. Tapi apakah Firaun salah? Tidak, saudaraku. Tapi karena ada informasi yang tidak diberitahukan kepada Firaun.
Akhirnya seperti kita baca dalam ayatnya yang ke-17, 18, dan 19. Firaun menegur keras Abram. Apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku bahwa Sarai itu adalah istrimu? Firaun marah, saudara-saudara, karena Firaun merasa dibohongi. Firaun marah karena Firaun terjebak dalam strategi yang dibuat oleh Abram. Tapi saudara-saudara, luar biasa. Firaun tidak membunuh Abram. Firaun juga tidak membunuh Sarah. Tahukah saudara kenapa hal itu tidak dilakukan oleh Firaun? Saudaraku, karena Firaun sudah merasakan orang ini bukan orang sembarangan. Orang ini bukan orang biasa. Orang ini ada dalam perlindungan Tuhan. Orang ini ada dalam penjagaan Tuhan. Orang ini ada dalam pantauan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, saya ingin menyebut strategi Abram ini, saudara-saudara, mendatangkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan kemudian menolong dan menjaga Abram. Hal kedua, saudara-saudara, yang saya ingin kita belajar dari peristiwa ini adalah, saudara-saudara, bahwa menghadapi bencana, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, saudara-saudara, kita perlu membuat sebuah strategi. Dan tentu saja, saudara-saudara, strategi yang tidak merugikan kita, juga bukan strategi yang melanggar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, bila Tuhan berkenan dengan strategi itu, saudara-saudara, percayalah Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara, dan Tuhan akan melindungi kita, saudaraku. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Pada bagian yang ketiga ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana Firaun, saudara-saudara, memberikan seluruh harta bendanya kepada Abram sesuai dengan apa yang dia mampu berikan, sehingga Abram menjadi orang yang berkecukupan. Mari kita lihat, saudaraku. Saya baca, saudara-saudara, ayatnya yang ke-16. Kejadian pasal 12 ayat 16 demikian. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Jadi saudara-saudara, justru di tengah-tengah bencana, justru di tengah-tengah pergumulan hidup, Tuhan buktikan ada tangan-tangan yang bisa dia pergunakan. Ada tangan-tangan yang bisa dia pakai untuk menolong Abram, untuk menolong umatnya, untuk menolong orang yang berharap kepadanya. Tidak terpikir, saudara-saudara, bahwa ketika Abram masuk ke Mesir, dia akan dibunuh. Tidak kepikir bahwa Abram masuk ke Mesir akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Tidak, saudaraku. Justru sebaliknya. Waktu Abram masuk ke Mesir, ia diperlakukan dengan baik. Dia mendapatkan harta benda. Itu sebabnya dia bukan hanya tidak kelaparan, saudara-saudara, tapi dia justru diberkati Tuhan. Hingga akhirnya, saudara-saudara, kita membaca dalam ayatnya yang ke-20, kalimatnya bertuliskan demikian. Kejadian pasalnya yang ke-12. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaan. Sadar, saudaraku, bahwa orang ini bukan orang biasa. Sadar bahwa pembelaan dan penyertaan Tuhan ada atas orang ini. Maka Firaun tidak mau menimbulkan tulah yang lebih besar. Baru mengingini, baru mengambil istrinya saja dia sudah menghadapi bencana yang besar. Tulah-tulah yang tidak bisa ditahan lagi. Apalagi kalau sampai mengganggu Abram dan Sarah. Pasti
akan menghadapi risiko yang lebih besar. Itu sebabnya Firaun tidak lakukan itu, saudara. Melainkan dia mengantarkan Abram dan rombongannya baik-baik untuk keluar dari Mesir. Saudaraku, nyatalah sekarang, saudara-saudara, bagaimana Tuhan menolong umatnya. Di tengah-tengah bencana kelaparan, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan itu, saudaraku, Abram membuat strategi, sekalipun dia tahu bahwa resikonya akan datang. Tapi Tuhan memberikan pembelaan. Tuhan memberikan penyertaan. Abram tidak diganggu, Sarai tidak diganggu. Sebaliknya, saudaraku, Firaun memberikan harta benda kepada Abram. Firaun memberikan sebagian apa yang dia miliki kepada Abram. Sehingga ketika Abram datang dengan tidak berdaya, dengan kondisi keuangan, dengan kondisi yang sudah tidak memadai. Waktu dia keluar dari Mesir, saudaraku, bersamaan dengan berhentinya bencana itu, dia keluar dalam kondisi aset-aset, keuangan, dan kehidupan yang lebih baik, saudara-saudara. 3 hal yang saya mau saudara belajar dari peristiwa ini. Yang pertama, jangan pernah takut menghadapi bencana. Jangan pernah takut menghadapi situasi sulit. Justru di situasi sulit itulah Tuhan ingin kita sebagai umatnya tetap bergantung, tetap berharap kepadanya. Mohon hikmat dan akal budi, supaya kita bisa membuat strategi, supaya kita bisa membuat solusi, supaya kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Justru keputusan-keputusan itu, saudara-saudara, akan menolong kita. Hal kedua, saudara, kalau toh kita harus menghadapi risiko karena kita sudah membuat keputusan, kalau toh kita harus menghadapi tantangan karena kita membuat sebuah strategi, saudaraku, jangan pernah ragu. Tuhan ada di situ dan Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara. Dalam situasi apapun, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ingatkah saudara, Yesus pernah berkata, 1 helai rambutmu tidak akan jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Dengan kata lain, saudara-saudara, dalam situasi apapun, penjagaan dan pembelaan Tuhan itu tetap ada. Meskipun kita harus mengalami situasi sulit, meskipun kita harus mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, saudara-saudara. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, bila segalanya sudah selesai, saudara-saudara, maka lihatlah betapa tangan Tuhan yang luar biasa itu justru memberkati Abram. Di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, Tuhan cukupkan dan Tuhan melengkapi kekayaan Abraham dengan yang luar biasa. Jadi bukan hanya hal-hal yang jasmani, tapi hal-hal yang rohani pun Abram mengalaminya. Saya ingin menutup, saudaraku, dengan membaca satu ayat dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28, saudaraku. Roma pasal 8, ayatnya yang ke-28, kalimatnya bertuliskan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, baiklah kita duduk tenang, menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa mengatur strategi, sehingga kita merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan kita keluar sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga,
Terima kasih buat hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami tetap bersandar kepadamu meskipun dalam situasi sulit, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah musibah yang besar. Kami tahu Engkau tetap ada di sana bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami untuk membuat rencana yang baik agar nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan atas hidup kami Tuhan. Agar umat-Mu menjadi umat-umat pemenang, umat-Mu menjadi umat yang ditolong Tuhan, umat-Mu menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Kami tahu lewat segala hal Engkau bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran ini. Berkati juga setiap kami yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur dan menerima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini Engkau telah memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami dapat berbuat bakti kepadamu. Berkatilah kami semua yang sudah berbuat bakti hari ini, baik di tempat kami masing-masing atau dimanapun kami dapat membuka pelayanan ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Bapa, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian, pemimpin pujian, pemain musik, tim multimedia, sound system. Nyatakanlah kebaikan-Mu bagi mereka sekalian ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun bulan ini, turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka. Nyatakanlah kebaikan-Mu Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan. Berkatilah pemerintah dan bangsa kami yang terus sedang berupaya untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan bukakan jalan agar nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan atasnya. Saudara-saudara kami yang sedang menghadapi bencana, baik karena pesawat maupun bencana alam atau gempa bumi, Tuhan tolong hiburkan mereka dan kuatkan mereka sekalian ya Tuhan. Berdoalah kami juga bagi tangan-tangan yang sudah terulur bagi pelayanan di GPDI Sunter ini Tuhan. Bukakanlah kasih karunia-Mu, bukakanlah pintu berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Berkati korban-korban mereka, korban persembahan maupun korban persepuluhan. Nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang minggu ini kami ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, apapun yang dilakukan oleh tangan anak-anak-Mu, di sanalah kasih karunia-Mu berlaku Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang membutuhkan penghiburan, bahkan kalau ada yang sakit sekalipun, dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang berkuasa menolong, menjamah, dan membukakan pintu-pintu keluar, jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.